Cerita kali ini adalah pengalaman yang cukup mengerikan yang dialami oleh seorang perempuan yang kita sebut saja namanya Hera. Nah, Hera ini berasal dari kota Surabaya. Namun waktu kejadian, dia sedang kuliah di Jakarta, tepatnya pada tahun 2019. Nah, jadi pada suatu hari, dengan beberapa alasan, Hera ini harus meninggalkan tempat kos yang sudah dia tinggali selama 2 tahun. Pokoknya dia harus segera keluar gitulah dari tempat kos itu dan mencari tempat baru. Tapi namanya cari kos-kosan ya, tentu gampang-gampang susah. Selain harus mempertimbangkan lokasinya, kita juga harus mencari harga yang pas. Namun tetap harus nyaman juga. Makanya agak lama nih buat Hera menemukan kos baru. Nah, lagi galau-galaunya soal kos-kosan, dia tidak sengaja ceritalah sama Hesti. Hesti ini adalah teman dekatnya di kampus, karena kan yang namanya bestie, pasti apa aja diceritain ya. Aduh, aku pusing banget nih lagi nyari kos-kosan gak dapet-dapet, padahal harus cepet-cepet keluar, kata Hera. Dan secara kebetulan, Hesti yang memang tinggal sendiri di apartemen justru malah menawarinya untuk tinggal bareng. Kamu ngapain pusing cari kosan? Mending kamu tinggal sama gue aja di apartemen. Kan gue tinggal sendiri di sana. Begitu kata Hesti. Dan awalnya Hera agak ragu ya, karena dia merasa gak enak aja kalau harus ngerepotin temennya. Tapi Hesti ini orangnya agak maksa. Gak apa-apa lagi, lo tinggal sementara aja dulu di apartemen gue. Nanti kalau udah dapat tempat kosan, baru deh lo pindah, kata Hesti. Dan karena Hera mikirnya hanya sebentar aja selagi dia nyari kosan baru, ya udah, gak apa-apa. Akhirnya dia pun menerima tawaran Hesti. Dan tanpa babi bu lagi, Hesti malah langsung menyuruh Hera untuk pindah saat itu juga. Udah, lo pindah-pindahin aja barang-barang lo besok. Gak apa-apa, langsung aja. Tapi karena besok gue mau ke Bandung, lo pindahannya sendirian aja. Gak apa-apa ya? Begitu kata Hesti sambil ngasih kunci apartemen. Iya, saat itu juga Hesti ngasih kunci apartemennya ke Hera. Dan karena kebetulan juga dari Kamis sampai Minggu tidak ada kuliah, ya sudah. Hera pun memutuskan untuk benar-benar pindah ke apartemen Hesti. Tapi ya gitu, karena Hestinya ada acara di Bandung, jadinya Hera sendirian di apartemen. Singkatnya di hari Kamis, Hera pun mulai memindahkan semua barang-barangnya ke apartemen Hesti. Apartemen Hesti ini adalah salah satu apartemen yang cukup terkenal di Jakarta Selatan. Lokasinya sendiri tidak terlalu jauh dari Patung Pancoran, dan di dalam kawasannya berdiri belasan tower apartemen yang menjulang tinggi. Unit yang dipunyai Hesti ini cukup besar. Di dalamnya ada 2 kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi, dan sebuah balkon yang cukup besar. Pokoknya secara keseluruhan, apartemen ini sangat nyaman untuk ditinggali. Kala itu, Hera pun memasukkan semua barang-barangnya ke dalam salah satu kamar yang tersedia. Dan karena niatnya hanya sementara, jadinya tidak semua barang itu dia bongkar. Mungkin hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan saja yang dibongkar. Sisanya ya tetap berada di dalam kotak-kotak kardus. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, setelah selesai menyusun barang-barangnya, Hera pun memutuskan untuk istirahat sambil menikmati suasana Jakarta dari balkon. Kebetulan, unit Hesti berada di lantai 12. Jadi pemandangan di luar cukup kelihatan indah. Bahkan saking nyamannya, Hera sampai tidak sadar kalau saat itu sudah jam 11 malam. Jujur tinggal di apartemen besar kayak gini, sebenarnya sedikit membuat Hera was-was. Walaupun Hera bukan orang yang penakut, tapi ya tetap saja, sendirian di tempat baru bikin Hera nggak nyaman. Itulah kenapa dari tadi dia sengaja menyalakan TV walaupun tidak ditonton. Cuma biar suasananya nggak begitu sepi aja. Selain itu, dia juga sengaja nyalain semua lampu. Jadinya suasana apartemen terang benderang dan ramai suara TV. Pas Hera bangun dari balkon dan mau pipis, Hera ini agak heran. Karena kok lampu toilet mati? Padahal jelas-jelas dia menyalakan semua lampu termasuk lampu toilet. Tapi ya sudahlah, Hera tidak ambil pusing dan kembali menyalakan lampu toilet lagi lalu membuka pintu. Nah, di sini lagi-lagi Hera bingung. Karena begitu dia buka pintu, dari arah dalam toilet tiba-tiba kayak ada hembusan angin dingin yang keluar. Padahal jelas-jelas di dalam situ tidak ada kipas atau apapun. Jadi agak aneh aja kalau tiba-tiba
ada angin yang berhembus sekencang itu keluar dari dalam toilet. Tapi ya walaupun heran dan kaget, lagi-lagi dia tidak terlalu ambil pusing dan segera pipis. Nah, karena posisi Hera ini sendirian, ditambah lagi dia juga takut kalau harus tutup pintu kamar mandi, dia pun membiarkan pintu itu tetap kebuka. Pas posisi dia masih duduk di kloset, tiba-tiba Hera melihat seperti ada sesuatu yang melintas di depan pintu toilet. Jadi, dia melihat ada sesuatu yang bergerak dari ruang tengah menuju balkon. Walaupun hanya sekilas, tapi Hera cukup yakin kalau sesuatu yang bergerak itu berwarna putih dan setinggi orang dewasa. Wah, apa itu tadi? Cepet banget, pikirnya. Dan spontan, Hera pun tiba-tiba menjadi takut. Karena kalau diingat-ingat, sekilas bentuk yang barusan lewat itu mirip banget sama sosok hantu yang sangat dia takuti, yaitu pocong. Dan karena penasaran, dengan sedikit memaksa diri, Hera pun berdiri dan bangun dari kloset. Dalam diam, dia benar-benar berharap kalau itu tadi hanya salah lihat, atau hanya halusinasi aja. Begitu Hera sampai di depan pintu toilet, pandangannya masih lurus ke arah ruang tengah. Jadi gini, si toilet ini posisinya ada di tengah-tengah, atau nyatu sama ruang tengah. Nah, kalau nengok ke kanan, itu adalah balkon. Sedangkan kalau ke kiri, pintu keluar. Dan karena bayangan tadi arahnya ke balkon, Hera pun nekat menengok ke arah sana. Dan sayangnya, apa yang sempat dia pikirkan tadi beneran terjadi. Di balkon yang pintunya masih dibiarkan terbuka, berdiri satu makhluk yang bentuknya terlihat cukup jelas. Sosok itu berwarna putih kusam, tingginya setara orang dewasa. Dan dia ini berdiri diam dengan lilitan tali yang melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Iya, Hera melihat ada pocong sedang berdiri di balkon. Saat itu, Hera memang tidak bisa melihat wajahnya secara jelas. Tapi dapat dipastikan kalau sosok pocong itu sedang berdiri menghadap ke dalam. Atau sedang berdiri menghadap Hera. Wah, saking takutnya, Hera ini nge-freeze beberapa detik. Dia seperti terpaku menatap sosok menyeramkan itu. Untunglah, beberapa detik kemudian, Hera akhirnya seperti tersadar. Dia pun mengalihkan pandangannya dari balkon dan pelan-pelan bergerak mendekati meja ruang tengah untuk mengambil ponsel. Setelah itu, dia langsung berlari menuju pintu untuk keluar. Pokoknya dia ingin cepat-cepat pergi dari unit itu. Bahkan saking buru-burunya, dia sampai lupa menutup lagi pintu apartemen dan langsung lari menuju lift. Nah, kocaknya, saat dia ini lagi lari menyusuri lorong, entah penasaran atau bagaimana, dengan polosnya, dia malah menoleh ke belakang. Dan di sana, lagi-lagi, Hera melihat sosok menyeramkan itu. Karena ternyata, si pocong sudah berpindah tempat. Kali ini bukan di balkon lagi, tapi sudah di depan pintu. Iya, si pocong ini lagi berdiri di depan pintu sambil ngeliatin Hera. Wah, Hera jelas makin panik. Dia bahkan segera berlari dan menekan tombol lift berkali-kali agar cepat terbuka. Syukurlah, akhirnya pintu lift pun terbuka, dan Hera segera turun ke lantai dasar. Malam itu, akhirnya dia pun menginap di kos-kosan temannya yang lain. Dan setelah kejadian menyeramkan itu, Hera benar-benar tidak berani ke situ lagi sampai Hesti balik dari Bandung. Bahkan setelah sudah ada Hesti pun, Hera ini beneran gak berani sendirian di dalam situ. Kalau Hesti keluar, ya dia ikutan. Kalau misalnya Hesti ini belum pulang atau ada acara apa, kemana gitu, ya sebisa mungkin Hera juga bakalan pergi. Pokoknya dia akan kemana dulu atau ngapain dulu gitu. Jadi dia benar-benar gak mau sendirian di dalam apartemen. Setakut dan setrauma itu. Tapi Hera belum menceritakan apa yang dia alami ke Hesti. Karena kan dia pikir dia itu hanya sementara tinggal di situ ya. Jadi nanti ajalah ceritanya pas udah pindah gitu. Dan hari-hari pun terus bergulir. Hera masih tinggal berdua sama Hesti di apartemennya. Tapi ya itu tadi, harus selalu ada Hesti. Hera benar-benar tidak mau ditinggal sendirian. Pokoknya gak mau. Dan entah ketika sudah hari keberapa tinggal di situ, Hera lagi-lagi mengalami kejadian yang cukup aneh. Yang awalnya sebenarnya biasa aja, gak ada serem-seremnya sama sekali. Jadi gini, Hera lupa hari itu hari apa, yang pasti sudah sore. Jadi waktu itu, Hesti dan Hera berdua di apartemen. Hesti ada di kamarnya, begitupun dengan Hera.
Waktu itu Hera ini lagi leha-leha di kamar, gak ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran aja sambil mainan HP. Hingga akhirnya dia beneran ketiduran. Mungkin waktu itu sekitar jam 1 siang lah. Nah, beberapa saat kemudian, sekitar jam 3, Hera ini bangun. Karena samar-samar, dia mendengar ada suara orang yang lagi ngobrol di ruang tengah. Tapi karena posisi pintu kamar tertutup, Hera tidak tahu siapa yang lagi ngobrol di ruang tengah itu. Pokoknya kalau dari suaranya, seperti suara 2 orang laki-laki yang lagi ngobrol. Wah, kok ada laki-laki ngobrol? Siapa mereka? Pikir Hera. Tapi sebelum mencari tahu lebih lanjut, dia memilih untuk mengambil HP-nya dan kembali rebahan. Nah, saat buka HP ini, ada pesan WhatsApp dari Hesti. "Gue ke minimarket bawah dulu ya, sebentar," katanya. Dan pesan itu tertulis masuk 20 menit sebelum Hera bangun. Berarti saat ini Hesti sedang tidak ada di apartemen. Tapi kalau Hesti nggak ada, terus siapa laki-laki yang lagi ngobrol di ruang tengah? Pikir Hera. Dan walaupun penasaran, Hera nggak berani keluar karena dia sungkan. Takutnya itu adalah keluarga Hesti yang lagi datang. Makanya Hera memutuskan untuk terus diam di dalam kamar. Obrolan 2 laki-laki di ruang tengah itu pun terus terjadi, walaupun sebenarnya terdengar agak aneh. Jadi perbincangan itu hanya semacam gumaman-gumaman yang diselingi dengan tawa yang tertahan. Itu pun kadang hening dulu terus kedengeran lagi. Pokoknya agak janggal. Tapi ya sudahlah, Hera juga nggak ambil pusing, karena dia juga sambil main HP. Sampai akhirnya Hera ini sadar. Kok udah sepi? Apa udah pada pergi ya? Tapi kok gak nunggu Hesti dulu? Pikir Hera. Dia pun berdiri lalu berjalan menuju pintu. Gak buka pintu ya, tapi mendekatkan telinganya ke pintu. Nyoba mastiin beneran udah sepi apa belum. Tapi ya gak kedengeran apa-apa. Beneran sepi, kayaknya ruang tengah udah kosong. Oh, ya udah pada pergi berarti, pikir Hera. Dan sesaat kemudian, Hera ini mendengar ada suara pintu yang kebuka dan langkah kaki yang masuk. Lalu tiba-tiba, pintu kamar Hera terbuka. Hesti, kaget aku. Maaf, gue pikir lu tidur. Ngapain sih lu berdiri depan pintu? Tanya Hesti. Tadi gue kebangun, Hes. Soalnya kayak ada tamu deh. Dari ruang tengah, gue denger ada suara bapak-bapak ngobrol. Siapa ya? Soalnya gue gak keluar, kata Hera. Oh, itu om gue. Jadi kadang dia emang suka mampir ke sini, Her. Begitu jawab Hesti dengan sedikit terbata. Walaupun sebenarnya nada bicara Hesti agak aneh, tapi ya sudahlah, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Karena kan katanya laki-laki tadi omnya Hesti. Dan setelah kejadian itu, hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Sampai pada suatu hari, sekitar jam 7 malam, Hesti tiba-tiba bilang kalau dia mau pergi sama pacarnya. Sebentar doang, Hera. Tenang aja. Paling lambat jam 11 gue udah balik, kata Hesti. Enggak ah, gue gak mau sendirian di sini. Gue pergi juga deh kalau gitu, Hes, jawab Hera. Di apaan deh lo, Her? Parno amat. Ya udah gini aja. Lo gak usah pergi, gue usahain jam 10 udah balik deh, gimana? Tawar Hesti. Dan karena sejujurnya Hera juga bingung mau kemana, ya sudah. Dengan berat hati, dia pun mengiyakan. Karena kan dia pikir Hera gak lama. Tapi ternyata Hesti bohong. Karena sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam, dia belum juga pulang. Wah, di situ Hera mulai was-was banget. Dia beneran takut kejadian menyeramkan yang dulu dia alami terulang lagi. Hera pun berkali-kali menghubungi Hesti dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Tapi jawaban Hesti selalu OTW. Iya, gue lagi OTW pulang kok. Begitu terus jawabannya. Walaupun nyatanya gak sampai-sampai. Dan karena kesal, Hera pun masuk ke kamar lalu mencoba untuk tidur. Karena kebetulan hari itu dia juga lumayan capek. Jadi ya mending tidur aja daripada kesel. Hera pun menutup pintu kamarnya dan membiarkan lampu dalam keadaan menyala terang. Untunglah beberapa saat kemudian Hera tertidur juga. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Hera ini kebangun. Karena saat itu lagi-lagi dia mendengar ada suara orang yang lagi ngobrol di ruang tengah.
Begitu bangun, refleks dia mengambil HP untuk melihat jam. Saat itu layar HP menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi Hera tidur sekitar 2 jaman. Setelah benar-benar bangun, Hera ini notice kalau suara ngobrol di luar itu kok bukan suara Hesti, bukan juga suara pacar Hesti. Tapi kalau bukan mereka, siapa yang bertamu selarut ini? Pikirnya. Dan setelah didengarkan dengan seksama, Hera sadar kalau suara itu mirip dengan suara Om Hesti yang tempo hari datang. Oh, omnya Hesti, pikir Hera. Namun kali ini lawan bicaranya bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan suara perempuan ini dapat dipastikan bukan Hesti. Hera yakin banget. Dan jika didengarkan, suara omnya Hesti dan teman perempuan ini terlibat percakapan yang tidak terlalu intens. Jadi hanya sesekali aja, itu pun hanya tektok beberapa kalimat pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau enggak. Dan di sana tidak terdengar suara Hesti. Wah, jangan bilang Hesti belum pulang ya, pikir Hera. Tapi karena emang beneran gak kedengeran suara Hesti, kemungkinan benar Hesti belum pulang. Hesti, ommu datang lagi nih, ada temennya juga, cewek. Aku gak enak. Kamu katanya mau balik kok, belum sampai juga sih, tulis Hera. Dan WhatsApp itu dikirim ke Hesti dengan sedikit mengomel. Karena nyatanya sudah selarut ini, Hesti belum juga pulang. Jujur, Hera merasa gak enak hati tinggal di apartemen yang pemiliknya gak ada di tempat. Sementara ada tamu, apalagi tamunya ini bawa teman. Lagi kesel gini, Hesti lama banget balas WA-nya. Barulah 15 menit kemudian ada pesan masuk. Om gue yang mana? Balas Hesti. Om kamu loh, kamu kan pernah bilang kemarin, kadang-kadang ommu datang sebentar. Gimana sih? Jawab Hera. Oh, om gue yang itu. Iya, biarin aja. Ra, lo di kamar aja ya. Dia gak bakalan notice kok kalau lo ada di kamar. Jadi lo gak usah keluar ya. Balas Hesti lagi. Hes, tapi gak apa-apa nih. Soalnya dia bawa teman sekarang, cewek. Lagi ngobrol tuh di ruang tengah. Balas Hera. Temen cewek? Oh, iya. Dia emang kadang bawa temennya. Udah, lo di kamar aja ya. Jangan keluar, bentar lagi gue pulang kok. Begitu balas Hesti. Ya udah, aku di kamar aja nih. Tapi kamu buruan pulang dong. Gak enak aku ngumpet gini. Gimana coba kalau om lu sampai tahu ada aku di dalam kamar? Balas Hera. Enggak lah, om gue gak akan sadar kalau ada lo di situ. Udah, lo diem aja. Gue balik kok sekarang. Balasnya lagi. Dan percakapan mereka pun selesai. Hera menuruti apa yang Hesti bilang untuk tetap diam di dalam kamar menunggu sampai dia datang. Dalam keheningan, Hera ini berusaha untuk diam di atas tempat tidur sambil terus menajamkan pendengarannya. Jadi Hera mencoba menangkap pembicaraan omnya Hesti dan temannya. Tapi gak bisa, karena obrolan mereka rasanya hanya gumaman-gumaman mengambang antara ada dan tiada. Pokoknya aneh banget lah. Selain itu, Hera juga berharap Hesti akan menepati janjinya untuk pulang sebentar lagi. Karena dia beneran gak nyaman bareng sama orang yang gak dia kenal di dalam satu apartemen. Tapi beberapa saat kemudian, suasana tiba-tiba sepi banget. Suara-suara gumaman orang di ruang tengah tidak kedengaran lagi. Pada kemana orang-orang itu? Udah pergi apa ya? Pikir Hera, tapi kok kayaknya gak mungkin. Karena dari tadi dia sama sekali tidak mendengar ada suara pintu terbuka dan tertutup. Wah, penasaran banget sih Hera. Dan karena ternyata Hesti lama banget gak sampai-sampai, ditambah lagi dia juga penasaran, ya udah. Hera pun memutuskan untuk mencari tahu. Pelan-pelan dia bangun dari tempat tidur, lalu berniat membuka pintu untuk melihat situasi ruang tengah. Tapi ketika sudah tinggal memutar gagang pintu, tiba-tiba HP Hera bunyi. Dan ternyata itu WhatsApp dari Hesti. Hera, kalau nanti suara om gue dan temennya udah gak lo denger lagi, lo langsung keluar dari apartemen gue ya. Gak usah tanya kenapa, pokoknya lo harus keluar, terus tunggu gue di depan lobi bawah, tulisnya. Emang kenapa Hes? Ada apa deh? Balas Hera. Pokoknya lo nurut aja, cepetan keluar, balasnya lagi.
Gak mau, kamu jawab dulu. Pokoknya aku gak mau keluar sebelum lo jawab. Nurut aja ngapa sih? Kamu jawab dulu, tulis Hera. Dan beberapa saat kemudian, Hesti membalas pesannya. Jadi Her, itu bukan om gue. Gue juga gak tahu itu siapa. Gue gak mau lo ketakutan. Pokoknya lo harus keluar dari situ. Cepetan, gue tunggu di lobi bawah. Balasnya lagi. Wah, Hera benar-benar lemas saat membaca isi WhatsApp terakhir Hesti. Akhirnya dengan mengumpulkan segenap nyali dan keberanian, Hera pun memutar gagang pintu lalu perlahan membukanya. Celah pintu melebar perlahan, karena memang Hera mendorong dan membukanya dengan sangat pelan. Dia benar-benar takut kalau ada pemandangan seram di ruang tengah. Hera pun terdiam dengan jantung yang sepertinya ikut berhenti berdetak. Pokoknya dia benar-benar ketakutan ketika akhirnya bisa sepenuhnya melihat ruang tengah. Karena ternyata di ruang tengah nggak kosong. Hera melihat ada dua sosok yang sedang duduk di sofa. Mereka sedang duduk berhadapan. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Sedangkan yang perempuan duduk dengan rambut tergerai sebahu dengan pakaian berwarna gelap kusam. Dan yang menyeramkan lagi, kemudian mereka berdua ini ngeliat ke arah Hera dengan wajah pucatnya. Dan pelan-pelan keduanya tersenyum datar tanpa ekspresi. Wah, Hera benar-benar yakin kalau mereka bukan manusia. Karena wujudnya sangat mengerikan. Seketika, Hera pun berlari menuju pintu untuk keluar. Namun di saat bersamaan, samar terdengar suara pelan dan datar dari sosok perempuan. Jangan pergi. Begitu katanya. Wah, tanpa pikir apa-apa lagi, Hera langsung melesat keluar dari pintu dan pergi secepatnya dari unit apartemen Hesti. Cerita ini sebenarnya masih ngegantung ya, belum jelas akhirnya gimana. Belum tahu juga gimana cerita sebenarnya dari versi Hesti dan lain-lain. Tapi ya emang gitu di treatnya. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya cerita seram selama tinggal di apartemen juga? Boleh dong share di kolom komentar. Dan cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya @bristory. Silakan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Buat teman-teman yang sudah dengerin, makasih banget ya. Banyak-banyak terima kasih dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan nih, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Tolong ya, sugeng dalu.